Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi ala ni'matih, wassalatu wassalamu ala sayyidina wa maulana Muhammadin ala irsyadatihi wa ala alihi wa ashabihi wa man istanna bi sunnatihi, amma ba'd. Puji serta syukur kita kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala yang alhamdulillah malam ini kita masih dipertemukan dengan Ramadan tahun ini, dan kita berharap juga akan dipertemukan kembali di Ramadan yang akan datang. Rahmat dan sejahtera kepada baginda Muhammad sallallahu alaihi wasallam, keluarga dan juga sahabat beliau sekalian. Hadirin kaum muslimin dan muslimat, jamaah salat Isya dan tarawih yang dimuliakan Allah Subhanahu wa Ta'ala. Sering kita mendengar bahwa bulan suci Ramadan itu adalah bulan ibadah, bulan yang penuh berkah, bulan memperbanyak kebaikan. Di antara kebaikan yang sangat dianjurkan untuk diperbanyak di bulan suci Ramadan adalah bersedekah. Untuk itu, di kesempatan yang singkat ini kita akan coba membahas berkaitan dengan fiqhus sadaqah wal infaq, fikih bersedekah dan berinfak. Kenapa harus fikih? Karena fikih adalah ilmun yabhasu an kaifiyatil ibadah. Fikih adalah ilmu tentang tata cara beribadah, ilmu tentang tata cara berbuat kebaikan. Di antara tata cara beribadah dalam hal ini bersedekah, para ulama telah merangkum atau merincikan beberapa tata cara dalam bersedekah dan berinfak. Yang pertama, tata cara bersedekah itu ialah al-ikhlas. Ikhlas itu bukan kita pahat di dinding. Ikhlas itu bukan kita sampaikan ke orang, aku ikhlas melakukan itu. Tidak. Tetapi ikhlas definisinya adalah muhafadhatul amal an muraqabatin nas, menjaga amalan dari dilihat oleh orang lain, menjaga amalan dari dipuji oleh orang lain, menjaga amalan dari disanjung oleh orang lain. Akan tetapi ikhlas itu ialah berbuat ibadah, berbuat kebaikan, meletakkan lillahi subhanahu wa ta'ala, bukan linnas. Meletakkan lillah dalam setiap ibadah dan kebaikan itu bukan perkara mudah sebenarnya. Mudah ketika diucap, mudah ketika disampaikan, tetapi ketika meletakkan benar-benar lillahi ta'ala, ini yang sulit, ini yang susah. Dan bukan karena linnas. Dalam fikih, fi'lul amar li ajlin nas riya, wa tarkul amal li ajlin nas syirik. Melakukan perintah agama karena orang itu syirik, itu riya. Tapi meninggalkan perintah agama karena manusia itu syirik. Maka yang pertama ketika kita ingin bersedekah adalah meletakkan lillahi ta'ala, bukan linnas, itu ikhlas. Satu. Yang kedua, tata cara bersedekah adalah ikhfaul amal,
artinya menyembunyikan amalan. Ketika kita bersedekah, kita tidak perlu sharing. Kita share ke WA group, kita share ke Facebook, kita posting di IG, kita posting di iklan di mana-mana. Tidak seperti itu. Tetapi ketika kita bersedekah atau ketika kita berbuat kebaikan, kita harus mampu menyembunyikan amalan kebaikan itu. Maka Jabahah Ulama Al-Azhar pernah memberikan statement, kalau Anda berbuat kebaikan, katakanlah bersedekah atau membantu anak yatim misalnya, tidak perlu di-share sebaiknya, karena akan berdampak kepada batalnya amalan kebaikan itu. Tapi kita ini sekarang, kalau kita bantu anak yatim, kita sedekah kepada fakir miskin, kita foto dulu. Kalau lupa kita foto, itu harus diulangi, foto dulu ulang, karena tadi tidak sempat difoto. Padahal Rasulullah mengajarkan, innallaha azza wa jal yuhibbul abda at-taqiyya an-naqiyya al-khafi. Allah itu sangat menyukai hambanya yang bertakwa. Allah sangat menyukai hambanya yang bersih. Allah sangat menyukai hambanya yang khafi. Makna khafi, menyembunyikan amalan ketika kita beramal. Kita tidak mencari pengakuan orang, kita tidak mencari like daripada orang, tetapi kita menyembunyikan amalan mengharapkan ridha Allah Subhanahu wa taala. Itu tata cara bersedekah yang kedua. Tata cara bersedekah yang ketiga adalah himayatul fuqara'i wal muhtajin. Melindungi fakir dan orang yang membutuhkan. Ketika kita ingin bersedekah, memberikan bantuan, serahkan yang ketika orang yang menerima itu terlindungi. Contoh, kalau kita ingin bersedekah kepada saudara kita di Palestina misalnya, jangan kita meminta mereka untuk datang ke suatu tempat dalam situasi perang yang dapat mengancam resiko nyawanya. Kalau bersedekah atau berinfak lalu penerimanya mengancam resiko nyawanya, itu bertentangan dengan tata cara bersedekah. Akan tetapi kalau perlu, kita sendiri yang bawa sedekah itu kepada penerima. Ini yang terbaik. Ini yang ketiga. Yang keempat, tata cara bersedekah adalah adamu ibqa'i asaril fakri. Artinya tidak menyisakan jejak kemiskinan atau jejak kefakiran pada penerima. Nah, artinya ketika kita sudah memberi, berilah kepada penerima itu sampai ia berdaya. Kalau kita buka fikih itu, mulai daripada tujuan zakat, infak, sedekah itu hampir sama, yaitu li'istighnai al-fuqara wal masakin, untuk memperkaya orang fakir dan miskin. Artinya ketika kita berikan infak, ketika kita sedekahkan sesuatu yang dengan sedekah dan infak kita berubah status orang dari fakir, dari tidak berdaya kepada berdaya. Umar bin Khattab menyebutkan, wa idza a'taitum fa'aghnum. Apabila Anda memberi, berilah sampai mereka kaya. Maknanya berilah sampai mereka mampu. Tapi kadang-kadang dari dulu sampai sekarang kita bersedekah ada. Tiap hari kadang bersedekah. Tiap malam kadang kita bersedekah. Tidak puas kalau kita tidak bersedekah. Tapi dengan sedekah kita bukan mengubah status fakir dari tidak berdaya kepada berdaya. Justru fakir semakin hari semakin banyak. Justru orang fakir semakin malas bekerja. Justru warna dan image Islam seakan-akan seperti itu gara-gara kita bersedekah. Contoh, 5 menit kita duduk di kafe. Kita semua ini orang-orang penikmat kopi, karena di Aceh terkenal dengan daerah 1 juta kedai kopi.
Bukan 5 orang yang datang meminta-minta. 5 menit kita berhenti di SPBU, bukan 5 orang datang meminta-minta. Apakah Islam seperti itu image-nya? Apakah ajaran Islam seperti itu gambarannya? Bukankah dalam Islam sangat tidak disukai umatnya meminta-minta? Di kota Banda Aceh hari ini dicurigai, diduga justru ada yang koordinir. Ada umpamanya sekelompok orang datang dari luar, sewa satu rumah, lalu dikoordinir, ditempatkan di sana di lampu merah, 3 bulan sekali pulang. Lembaga-lembaga fatwa nasional bahkan di Aceh telah memberikan fatwa haram meminta-minta di lampu merah, haram meminta-minta di tempat yang dapat memberi mudarat. Tapi pertanyaannya, kenapa semakin hari semakin banyak? Nyan kata tembi munyahana tabi temya haja mihana tembi bahkan ija karena ada tembi. Karena orang memanfaatkan kita orang Aceh ini terlalu baik, bukan baik, terlalu baik. Padahal Islam mengajarkan kita menjadi orang baik, bukan terlalu baik. Kata terlalu baik, orang akan memanfaatkan terlalu baik itu untuk diambil kesempatan dan manfaat. Datang ke sini, ya, menjadi peminta-minta di lampu merah, di SPBU, di kafe-kafe, seakan-akan wajah Islam seperti itu. Lalu ada yang mengatakan, bagaimana dengan ayat wa amsaila fala tanhar? Ada orang yang meminta, jangan kamu bentak dia. Betul, tapi jangan salah diartikan, jangan salah ditafsirkan. Wa amsaila fala tanhar, orang yang meminta ketika yang membutuhkan, bukan meminta-minta terjemahannya. Wa ammas sa'ila, orang yang meminta karena butuh, bukan meminta-minta. Islam tidak menyukai umatnya yang meminta-minta. Makanya di negeri seberang itu ditulis itu, dilarang meminta-minta, dilarang memberi. Kita di kota Banda Aceh, mungkin di kota-kota lain ada pamfletnya, dilarang memberi kepada pengemis. Tidak dilarang, dilarang meminta-minta, tapi tidak dilarang memberi. Tapi kalau di seberang, yang memberi ditangkap, yang meminta ditangkap, selesai masalah. Sehingga iman Islam walaupun tidak dideklarasikan sebagai negara Islam, tapi nampak Islami. Kita Aceh yang sudah begitu lama kita deklarasikan daerah syariat Islam, tapi wajah Islam itu seakan tidak Islami. Maka ke Aceh kaya lepop hong kure tanah lemik ke buah kemubang, terlalu hibah kita, terutama para ibu-ibu, terlalu baik kita. Itu sama seperti kaya lepop. Kaya lepop artinya kaya yang lapu, kaya lepop hong kure mudah dimanfaatkan oleh orang lain. Tanah lemik ke buah kemubang, dan ini yang sedang terjadi hari ini. Artinya dengan kita memberi kepada para peminta-minta, ternyata kita secara tidak langsung telah berpartisipasi mencoreng iman Islam. Dan itu bisa dianggap sebagai penyelewengan kebaikan, ataupun bisa disebut sebagai menyalahgunakan kebaikan. Itu yang keempat. Yang kelima, adamu ittiyanut tarar, bersedekah dengan tidak mendatangkan mudarat kepada penerima. Meminta sumbangan di tengah jalan, itu bisa resiko mengancam peminta, karena di tengah jalan. Islam mengajarkan buanglah duri di jalan. Duri yang dimaksud duri sebenarnya, pindah duri di jalan, itu sunnah, itu berpahala. Makna lainnya membuang duri di jalan, membuang sesuatu yang dapat mengganggu pengguna jalan.
Tapi dua orang bak tengah jalan tak minta sumbangan dengan alasan ke masjid. Bukankah itu mengganggu pengguna jalan? Kita jangan sampai beralasan hai untuk pegang masjid hanya. Kita tidak bisa beralasan untuk berbuat zat tapi melanggar yang lain. Apabila bertemu antara yang baik dengan yang buruk, kita harus menghindari yang buruk, yaitu menghindari akan adanya mudarat dengan meletakkan drum di tengah jalan, meminta sumbangan. Itu harus didahulukan, harus dihindari. La darara wa la dirara. Ulama hadis menafsirkan la tadurru anfusakum wa la tadurru ghairakum. Itu yang kelima. Yang terakhir, hifdzul muru'ah. Arti hifdzul muru'ah, ketika kita bersedekah, ketika kita berinfak, penerima harus terjaga harga dirinya. Itanya kan tak tamon anak yatim, tabi lamplok oleh nyanta share bak media di WA, di Facebook, bahkan iklan di Serambi. Hana puas hana ta share. Itu bisa mengurangi harga diri penerima. Tetapi yang paling penting lagi adalah ketika kita sudah memberi, jangan melukai perasaan penerima. Ya ayyuhalladzina amanu la tubtilu sadaqatikum bil manni wal adha. Tegas di situ. Wahai orang yang beriman, jangan kamu batalkan sedekahmu dengan cara mengungkit dan menyebut-nyebutnya, karena itu melukai perasaan penerima dan itu menjatuhkan harga diri penerima. Itu tata cara bersedekah di dalam fikih bersedekah dan berinfak. Semoga sedekah kita itu tepat sasaran. Kita punya lembaga Baitul Mal, dengan cara yang lebih mulia kita angkat martabat orang ini dengan cara yang lebih mulia dan santun. Ada Baitul Mal, ada lembaga, ada persatuan yang mengumpulkan sebagaimana umpamanya dilakukan oleh jamaah subuh yang mengumpulkan sedekah membangun rumah duafa. Itu salah satu cara lebih mulia daripada kita memberi mereka di tengah jalan. Itu mengganggu pengguna jalan, berarti kita telah melakukan penyalahgunaan kebaikan. Kita tutup dengan pepatah Arab, kullama zadatis sadaqah zadar rizq. Ketika bertambah sedekah kita, bertambah rezeki kita. Wa kullama zadal khusyu'u fis shalah zadatis sa'adah. Ketika bertambah khusyuk di dalam salah, kita akan bertambah rasa bahagia dalam kehidupan. Semoga bermanfaat. Mohon maaf. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.